Sekarang udah masuk bulan 10, bulan Oktober 2012. 2 bulan lagi kita semua sama-sama masuk ke tahun 2013. Umur 16 tahun, pengalaman kehidupan juga bertambah. Tapi saya tidak tahu apakah pengalaman-pengalaman itu bisa menjadikan kita lebih bijaksana dari tahun kemarin, hari kemarin, atau mungkin hari ini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya 1 bulan ini. Saya dapat tugas dari kampus untuk mencari kasus masalah-masalah sosial. Yang saya temukan satu kasus adalah satu orang anak muda yang usianya sekitar 38 tahun. Saya sebut anak muda karena usianya masih jauh di bawah masih jauh di bawah saya. Saya sebut anak muda karena dia belum berkeluarga juga. Orang ini terlibat kriminal dari usia 14 tahun sampai usia sekarang 38 tahun. Sudah bolak-balik masuk penjara, jumlahnya sudah lebih dari 30 kali. Papanya seorang polisi berpangkat kepala polisi di daerah Jawa. Kemudian ibunya adalah seorang religius yang tiap hari bertugas untuk, saya bilang untuk berbuat baik lah ya, mengajak orang-orang lain ke jalan yang benar. Adik kakaknya 9, dia anak paling kecil. Anak ke-1 sampai 8, kakak-kakaknya dia itu termasuk orang sukses, orang kaya, berhasil. Bahkan 6 orang dari kakaknya itu mengikuti jejak ibunya, religius juga. Dan dia adalah salah satu anak yang menjadi menurut saya korban dari orang tua, pola asuh orang tua. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya anak kita berkualitas, bukan cuma dalam hal intelektual, tapi juga menanamkan nilai-nilai Buddhis dalam diri anak-anak kita. Kalau yang masih anak-anak yang belum nikah ya mungkin ada planning ke depan, perencanaan ke depan, berkeluarga, punya anak. Bagaimana anak-anak kita supaya tidak cuma jadi anak yang cerdas, tapi juga menjadi anak yang sehat mental, luar dalam benar-benar sehat. Nah, kembali ke kehidupan anak muda ini. Dari usia 14 sampai 38 tahun, itu setahun 2-3 kali masuk penjara. Kasusnya adalah perampokan, pembunuhan belum sampai. Baru sampai bacok-bacok, tawuran-tawuran, garong orang, terus nungguin orang di ATM untuk, maksudnya ada orang kaya. Dia tahu ada orang kaya di daerah, misalkan daerah Muara Karang sini akan mengambil uang. Dia sudah survei selama 1 minggu bersama gengnya. Dan gengnya ini banyak ya. Bisa satpam 2 orang, bisa juga orang-orang pinter, berapa orang satu mobil, kira-kira mungkin 4-5 orang, 2 mobil. Mereka berkonvoy, yang satu masuk dalam bank, ngontrol siapa aja yang keluar masuk uang hari itu, siapa yang narik uang begitu banyak jumlahnya. Kalau sudah bertemu dengan satu orang nasabah, kliennya dia, klien dalam arti korban, rombongan, jadi orang yang menyaksikan dalam bank, menyaksikan kegiatan si A, misalkan Bapak A. Dia cuma duduk baik-baik baca koran atau mungkin ngapain lah, saya nggak tahu ya. Begitu orang ini keluar, dia sudah memberitahu info kepada temannya di luar bahwa ada orang ciri-ciri seperti ini sedang berjalan keluar. Temannya yang di luar sana itu akan langsung mengikuti dengan mobil yang kedua. Arah jalan pulangnya seperti apa. Misalkan orang ini hampir seminggu 2-3 kali berjalan di rute yang sama. Maka mobil ini akan terus mengikuti di rute yang sama, berganti-ganti mobil, karena mereka itu menyewa mobil. Kemudian di hari kerja mereka, mungkin lewat dari seminggu katanya cukup lama ya, 3-4 hari kemudian, mereka akan beraksi. Dan aksinya itu berarti di tengah jalan, Anda keluar dari bank, radius berapa meter, kemudian langsung ditodong senjata. Bukan cuma ditodong ya, dipecahkan kacanya, kemudian disuruh turun, diambil uangnya. Dan korbannya uangnya ratusan juta. Kemudian mereka akan menikmati hasil curiannya. Nah, di sini saya lihat peranan orang tua sangat dominan. Pertama, kita hari ini ada di sini bukan
tidak ada ikatan dengan orang tua. Siapapun Anda, ada ikatan dengan orang tua. Kalaupun Anda dibesarkan di panti asuhan, atau mungkin Anda dibesarkan di rumah jalanan, kalaupun ada di sini di antara kita yang hidup dari anak-anak jalanan, ada satu sistem keluarga yang berlaku di sana. Dan sistem ini mempengaruhi kuat kehidupan kita hari ini. Sistem yang begitu kuat, begitu dominan, membuat kita hari ini menjadi pribadi yang ada dua kemungkinan, pribadi yang keras atau pribadi yang tidak mau tahu. Misalkan contoh anak ini. Bapaknya seorang polisi, bahkan kepala polisi, dan sangat disegani oleh anak buahnya. Kemanapun bapak ini bertugas, dia akan dikagumi oleh anak buahnya, dianggap seorang atasan yang sangat berwibawa, atasan yang sangat mementingkan anak buah di bawahnya. Karyawan yang atasan yang begitu care dengan anak buah di bawahnya. Tapi begitu sampai ke rumah, yang terjadi adalah dia memukul anaknya pakai kopro ya namanya, kopro, yang sabuk tentara yang begitu besar, dia sabet anaknya, dia pukul anaknya, bahkan tiap hari dia berantem dengan istrinya. Padahal istrinya adalah seorang yang sangat religius. Pada saat ayah memarahi anak, ibu akan membela. Pada saat ibu memarahi anak, ayah akan diam saja. Ayah yang begitu keras, bahkan anak ini bilang, hidup saya seperti tentara. Pagi bangun jam berapa, habis ini belajar, tidur siang jam berapa, bangun terus main, terus jam berapa, semua serba teratur yang menurut orang tua adalah baik. Ternyata menurut anak ini sangat menderita. Di saat usia remaja, dia mencari jati diri, mencari satu identitas diri. Yang terjadi adalah pola asuh orang tua yang sangat otoriter. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Bahkan tidak tidur siang pun disabet, tidak tidur siang. Di balik itu ibunya yang di luaran begitu religius. Semua orang mengenal ibu A begitu baik, begitu sayang, bicara lemah lembut, tutur katanya begitu halus, begitu sempurna. Saat pulang ke rumah, sosok ayah begitu sempurna di luar, sosok ibu begitu sempurna di luar, begitu bertemu di dalam rumah, yang terjadi adalah kekacauan, perang setiap hari. Dan perang bertengkar dilakukan bukan cuma setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun sampai usia anak sudah dewasa. Nah, menjadi orang yang otoriter, menjadi orang yang serba cuek, itu saya rasa ada hubungan dengan orang tua kita zaman dulu. Gimana caranya mereka mengasuh kita hari ini. Nah, Anda hari ini duduk di sini, datang di wihara, belajar dharma, belajar memperbaiki kualitas diri. Anda mungkin bisa introspeksi ke dalam, Anda itu pribadi yang seperti apa. Kalau dosen saya bilang, seorang ayah yang di luar begitu keras, begitu kaku, begitu ditakuti oleh anak buah, mungkin di dalam rumah dia adalah seorang suami yang ditakuti oleh istrinya. Demikian pula seorang istri yang di luar begitu lembut, begitu penuh cinta kasih, begitu penuh kesabaran, di dalam rumah mungkin dia adalah satu figur ibu yang begitu mengerikan buat anak-anaknya. Nah, ini semua Anda semua yang introspeksi ke dalam diri. Anda adalah tipe orang yang seperti apa? Yang otoriter, power kekuasaan di tangan Anda, atau Anda adalah orang yang segala hal serba nggak tahu? Anda orang yang serba cuek, bodoh amat dah gimana ntar. Nah, sekarang mengenai Buddhis, yang sudah Anda pelajari dari bulan lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, Anda bertanya dalam diri Anda sendiri, sudahkah ajaran-ajaran Buddhis, ajaran-ajaran dari Buddha Anda internalisasikan dalam diri Anda? Sudahkah Anda praktekkan ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran Buddha dalam diri Anda? Ataukah sekedar konsep dihafalkan pada saat ada orang yang tidak cocok dengan Anda, kemudian Anda kick balik, Anda lempar balik? Saya rasa Dharma bukan untuk debat. Dharma bukan untuk hiburan juga. Udah daripada bete di rumah, suami pusing, istri bawel cerewet di rumah, saya mendingan hiburan dah ke wihara, kebaktian, dengerin ceramah, ketemu bante-bante, ketemu susu, ketemu teman-teman sedharma lumayan menghibur saya. Pulang gimana entar. Itu bukan salah satu alasan orang kenapa mau ke wihara belajar Dharma. Salah satu sebab kenapa orang masih mau ke wihara belajar Dharma, seharusnya idealnya adalah untuk memperbaiki kualitas diri. Jadi kalau Anda belajar Dharma hanya untuk hiburan, hanya untuk berdebat dengan orang lain, sayang.
Anda menghabiskan waktu Anda. Nah, dharma itu untuk dipraktekkan. Dharma bukan hiasan. Dalam arti, saya menghias baju saya dengan pernak-pernik, dengan renda-renda, dengan bunga-bunga, bunga anggrek, bunga mawar, disematkan di dada saya. Tapi kalau saya tidak butuh, saya buang. Demikian pula dengan mahkota di rambut. Kalau saya punya rambut, mungkin saya menaruh pita rambut di kepala saya, atau mungkin hiasan warna-warni, pita-pita, atau mungkin pernak-pernik yang lain. Hiasan, supaya saya cantik. Tapi setelah saya sampai di rumah, hiasan itu akan saya buang. Karena saya tidur tidak mungkin dengan hiasan di kepala saya. Dharma bukan juga penghias. Jadi dharma bukan seperti hiasan rambut. Dharma bukan hiasan di baju. Dharma bukan hiasan di dalam kehidupan kita. Dharma adalah dharma, dan dharma harus dimasukkan ke dalam batin kita. Dharma harus dipraktekkan. Dharma harus diresapi, dinikmati, bukan sekedar dinikmati, tapi benar-benar dirasakan manis asamnya di mana dengan belajar dharma. Orang yang sudah belajar dharma, perilakunya akan berubah, ucapannya akan berubah, pola pikirnya akan berubah, dia akan lebih dewasa. Dalam sebulan ini saya bertemu dengan banyak orang, salah satunya yang membuat saya cukup terkaget-kaget adalah orang yang anak muda tadi. Ada cerita yang lain lagi tentang seorang ibu yang meminta tolong kepada saya untuk menanyakan anaknya yang masih kecil, usia sekitar 7-8 tahun, kenapa anak saya tidak mau belajar. Tiap kali belajar selalu nangis. Tiap kali belajar selalu nangis, hampir tiap hari. Saya sudah tidak sabar lagi. Akhirnya saya cari-cari informasi kenapa anak ini selalu menangis kalau belajar. Anak ini menjawab, saya capek belajar, Su. Saya bosen, saya pengen main. Saya tanya sama mamanya lagi, kegiatan anak ibu ini ngapain tiap hari? Sekolah sampai jam 1 siang, tiap hari dari jam 7 sampai jam 1. Main-main sebentar, Su. Saya kasih dia main-main sebentar, setengah jam. Mau nonton, mau main, sama adanya terserah. Setengah jam kemudian, saya suruh dia pergi les. 3:30 dia pulang, kemudian suruh mandi, istirahat, ngemil-ngemil, makan-makan. Jam 4 sore, sudah duduk di meja saya, belajar. Tapi yang terjadi, bukan belajar, malah menangis. Akhirnya saya udah gak tahan, saya udah marah-marah tiap hari sama dia. Sekarang Senin, sudah mau ulangan umum. Saya harus bagaimana menghadapi anak saya supaya dia mau belajar, rapotnya tidak merah. Saya bilang, anak ibu sudah bosan belajar. Jawabannya apa anak ibu? Begini, saya capek Su belajar. Saya pengen main. Terus saya bilang, ada gurunya satu orang ya, kemarin kamu dipanggil sama Miss, kenapa? Terus temannya jawab, Su, dia dipanggil sama Miss kemarin karena dia bengong di kelas, tidak membuat sesuatu, tidak mengerjakan tugas dari Miss. Terus saya bilang, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas kemarin? Kok kamu malah bengong, nggak ngerti atau gimana? Saya nggak ngerti Su. Kok nggak nanya? Saya nggak mau nanya, ntar saya dimarahin. Jadi saya bilang sama mamanya, anak ibu saat tidak bisa membuat tugas, dia tidak akan bertanya, tapi dia akan bengong, diam. Kemudian alasan dia diam adalah takut dimarahi. Saya tanya balik, kapan kamu dimarahi? Apakah kamu sering dimarahi oleh mama kamu, oleh Miss di sekolahan? Dia bilang sering oleh mama. Kamu diapain kalau dimarahi oleh mama? Dipukul. Apa yang dipukul? Semua dipukul dia Su, kecuali kepala doang kata dipukul. Sini dipukul, kaki dipukul, apa juga semua dipukul. Dengan santai menjawab, semua dipukul Su, kecuali kepala doang nggak dipukul. Sambil main gambar-gambar dilempar-lempar. Gambar bulat yang dilempar-lempar ya, saya nggak ngerti mainnya gimana lah, aneh mainannya. Zaman saya kecil itu lempar gambar, yang sekarang dilempar-lempar seperti itu. Menjawab dengan ringan, dengan santainya. Semua bagian dipukul Su. Dipukulnya pakai apa? Ya pakai tali, pakai sapu, pakai apa aja, kecuali kepala kagak dipukul. Saya bilang sama mamanya, Ci, anak Enci itu udah capek belajar. Dia bilang kalau nggak ngerti nggak mau nanya, soalnya nanya dimarahin, nggak nanya dimarahin, mendingan dia diem, nggak nanya gitu. Terus semua bagian sudah dipukul, kecuali bagian kepala yang nggak pernah dipukul. Mamanya langsung bengong. Masa Su, anak saya seperti itu, bilang seperti itu. Iya, anak ibu bilang seperti itu. Saya nggak tahu anak ibu bohong apa nggak bohong. Tapi Su, saya sudah nggak mukul dia. Itu saya pukul sudah lama.
waktu dia usia 4-5 tahun. Sekarang udah 7-8 tahun. Saya bilang, anak biar gimana adalah seorang anak, dia punya luka batin sendiri. Ibu tidak memukul anak sekarang, tapi 3 tahun, 2 tahun yang lalu, luka itu masih ada. Kalau kita orang dewasa, disakiti orang, masih terluka, kita ya bisa mengobati luka kita lah. Dengan belajar dharma, datang wihara, baca parita, meditasi. Luka semakin lama akan semakin hilang. Luka-luka yang ringan, tapi tidak dengan luka-luka yang besar. Tapi seorang anak kecil, seorang balita, bayi di bawah 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, saat terluka, dia tidak bisa bicara dengan orang lain. Dia cuma tahu sakit, tapi tidak paham, kenapa saya sakit. Ibu ini bilang, Suhu, saya sejak baca buku Ayah Edi, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu sering dengar radio ya, ada Ayah Edi, atau mungkin ikut seminar Ayah Edi. Dia bilang, saya sejak sering baca buku Ayah Edi, saya sudah mengubah cara mengajar saya kepada anak, tidak main pukul lagi. Saya bilang, Ci, anak adalah anak, dia manusia, dia juga orang, dia punya perasaan, dia punya adik, dia usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saat ini masih kecil. Tapi karena dia punya adik, Ci mikir dia udah gede kan, udah karena kamu udah gede, kamu belajar sendiri. Tapi sebetulnya yang dia inginkan bukan itu. Apa yang dia inginkan? Cuma kasih sayang, perhatian. Perhatiannya seperti apa? Sekarang Inci udah umur berapa? 35, 36, 40. Kalau dipeluk sama suami, rasanya seperti apa? Enak gak? Saya pun kalau kembali ke masa kecil, ada kerinduan-kerinduan dipeluk oleh ibu saya, papa saya. Tapi tidak ada. Kenapa? Karena saya punya adik. Tiap kali dipeluk, adik saya dipeluk oleh orang tua saya, ibu saya, bapak saya kan bilang, sana udah gede, malu dipeluk-dipeluk. Tapi kenyataannya hari ini ibu usia berapa? 35, 36, 37. Saat suami memeluk ibu, saat ibu dalam masalah dipeluk oleh suami, rasanya seperti apa? Damai, nyaman, tenang, ada orang seperjuangan, muncul semua kan? Muncul. Saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak di sini pun sama. Saat ibu memeluk bapak, bapak memeluk ibu, atau mungkin anak-anak muda, memeluk pasangannya, bukan karena nafsu ya, sekedar memeluk, mengeluarkan kasih sayang, mengeluarkan cinta kasih. Rasanya seperti apa? Berbeda. Anak yang dibesarkan dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan perhatian, akan beda tumbuh berkembangnya dengan anak-anak yang tidak pernah dipeluk, pernah disentuh, tidak pernah disayang. Sayangnya cuma sebatas duit. Sayangnya sebatas, oh mau mobil, ini cek. Mau makanan, nih makanan. Mau roti, nih roti. Mau tiket ke Amerika, nih tiket. Berbeda dengan anak-anak yang tanpa tiket, tanpa makanan, tanpa tempat tinggal, tapi ada pelukan dari orang tua, ada kasih sayang dari orang tua. Saya bandingkan dua anak ini. Yang satu usia 7 tahun, tapi orang tua sudah mengubah, tidak lagi memukul anak. Satu lagi pribadi yang anak muda, 38 tahun. Saya terus korek-korek dari dia tentang pola asuh orang tua di rumah. Tentang hubungannya dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya yang pada sukses. Jawabannya selalu sama, hubungan kami baik-baik saja. Sampai beberapa hari lalu, dia bilang, saya ingin diperhatikan, saya kurang perhatian. Bapak sibuk tugas, mama sibuk kerja sendiri. Pergi pagi, saya bangun pagi pergi sekolah. Bapak pun sibuk mau pergi, ibu pun sibuk mau pergi. Saya pulang malam-malam, saya pulang sore-sore, bapak ibu udah gak ada. Sampai malam, bapak ibu pulang berantem. Terus besok paginya sama-sama pergi pagi. Sampai rumah gak ada orang. Ambil makan sendiri. Sampai suatu saat gak ada orang dalam rumah. Teman ngajak main, dia kunci pintu dari dalam, takut ada maling masuk, dia loncat dari jendela keluar. Mamanya pulang, buka pintu nggak bisa, ditunggu anaknya pulang. Begitu anaknya pulang, disabet sama mamanya, puk puk puk. Anaknya nangis. Anak ini bilang, saya menangis dalam hati. Kok papi sama mami gitu sih, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Saya cuma pengen diperhatikan. Saya cuma ingin dikasih tahu. Saya cuma ingin, Dek, kamu nggak boleh gini, Dek, kamu harusnya gini-gini. Saya sudah dewasa, tapi nggak ada. Akhirnya ya udah, saya tumbuh sesuka hati gua. Saya tanya sama anak ini, kalau suatu saat kamu jadi orang tua dan kamu jadi seorang bapak untuk anak-anak kamu, dengan kondisi istri kamu setiap hari pergi keluar rumah, menjadi seorang religius, apa yang akan kamu lakukan?
saya dukung. Memang orang berbuat baik di luar sana, kita pasti dukung. Tapi dalam hati kecil akan muncul perhatian dari orang tua mana, perhatian ibu mana. Apa yang akan kamu katakan pada istri kamu, pada anak kamu? Anak ini bilang, saya tidak mau mengulang apa yang dilakukan oleh ayah saya, ibu saya kepada anak saya. Cukup sakit, cukup pedihnya saya alami sendiri. Ini saya jadikan pengalaman hidup saya. Sekarang saya ingin bertobat. Saya tidak mau berbuat yang seperti papi mami lakukan terhadap saya. Jawaban yang terakhir yang membuat saya terenyuh adalah, dia bilang, Suhu, anak kecil itu punya perasaan, dan saya juga punya perasaan, tapi saya sudah terlanjur terluka. Nah di sini, bapak ibu di sini jadi orang tua. Saya sendiri nggak punya anak ya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik, yang benar sebetulnya. Tapi saya cuma punya cerita-cerita dari orang-orang, dari lingkungan kanan kiri saya, tentang ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat sulit mendidik anak zaman sekarang. Zaman saya kecil dulu TV masih kecil, hitam putih, tidak ada suara. Kemudian muncul TV, ada suara. Kemudian muncul lagi TV berwarna. Nggak lama terus muncul radio, berbagai macam model. Jam dinding pun sudah berubah, tidak lagi yang musim tek-tok seperti itu, tapi sudah modern seperti ini. Kemudian 10 tahun ke sini, tiba-tiba handphone sudah mulai canggih. Sekarang udah ada iPad, udah ada macam-macam ya, ada Samsung, berbagai macam jenis, segala macam. Teknologi begitu sulit diikuti. Untuk bapak ibu, mengikuti teknologi pun sudah sangat sulit, setengah mati. Stres untuk bapak ibu. Tambah lagi anak-anak yang mengikuti teknologi. Kemudian bapak ibu harus lagi mengontrol anak-anaknya sendiri. Sementara anak ibu besar, dia adalah manusia. Dididik oleh seorang pembantu, saya rasa juga bukan alternatif yang baik. Sekarang di sini saya cuman ingin mungkin mengobok-obok perasaan bapak ibu ya. Sejauh mana bapak ibu bisa mempraktekkan dharma dalam keseharian bapak ibu. Kemudian membuat dharma ini juga berlaku di dalam keluarga bapak ibu. Saya menggunakan kualitas seorang Buddhis dengan perspektif saya Mahayana dengan melatih 6 paramita, satparamita. Ada dana, sila, ada santi, wirya, dhyana dengan prasnya. Dana, berdana. Di balik sikap berdana, bukan sekedar memberi. Saya memberikan uang, saya memberikan makanan, saya memberikan pakaian, bukan seperti itu. Tapi ada satu nilai yang bisa diterapkan pada anak-anak kita, yaitu kepedulian pada orang lain. Dan di sini kepedulian yang diharapkan bukan sekedar simpati, tapi berupa empati. Anda mendidik anak Anda, bukan berdananya, bukan dalam bentuk barangnya, bukan dalam bentuk menyisihkan uang jajan, bukan dalam bentuk baju-baju yang masih bagus diberikan pada orang lain dan baju yang jelek-jelek dipakai oleh sendiri. Bukan seperti itu. Tapi saya mengharapkan Bapak Ibu di sini mengajarkan anak untuk berpikir cerdas, supaya anak Anda menjadi orang yang smart suatu saat. Anda bisa mengajarkan anak Anda, kita harus berdana kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Membutuhkan bantuan tidak berarti orang miskin, tidak berarti orang susah. Membutuhkan bantuan bisa juga orang kaya, membutuhkan bantuan dalam arti orang kaya tidak punya teman untuk bicara. Dan Anda bisa mendidik anak-anak Anda untuk belajar mendengarkan. Yang dibutuhkan adalah apa? Kesabaran. Ada semangat. Duduk mendengarkan saya hari ini sudah 25 menit. Anda butuh kesabaran. Anda butuh perhatian. Anda butuh kehadiran Anda di sini pada hari ini untuk mendengarkan saya. Tapi karena saya sudah wajib datang hari ini karena diundang oleh Pak Sarwan, Anda mau nggak mau mendengarin saya. Tapi Anda pun harus mendengarkan orang-orang yang tidak Anda undang. Pembantu Anda harus dengarkan. Keluh kesah istri Anda harus dengarkan. Keluh kesah suami, karyawan-karyawan, anak-anak Anda harus dengarkan. Anda harus peka, Anda harus peduli pada lingkungan-lingkungan Anda. Bukan sekedar berdana, di balik berdana ada nilai-nilai yang bisa Anda ambil. Salah satunya adalah sikap empati, kepedulian Anda pada orang lain. Anda begitu peduli pada orang lain, anak akan meniru empati Anda pada orang lain. Saya pernah bertemu satu
keluarga di rumah duka. Kebetulan sembahyang orang tuanya, bapak ini sudah usia 50 tahun lebih. Dan saya melihat, ya cukup berkesan buat saya karena saya melihat keluarga ini begitu cukup sempurna dari luar saya memandang. Mengapa begitu sempurna? Adik kakak yang begitu banyak, semuanya tidak ada yang ya istilahnya bertolak pinggang ya, mengatur, menunjuk-nunjuk. Karena kita kalau sering pergi keluar, sering masuk rumah duka, rumah sakit yang keluarga pada kumpul, suka kelihatan ya, nanti ada anak yang suka begini-begini, yang bicaranya kasar, yang bicara seperti itu. Saya melihat bapak ini keluarganya semua bicaranya halus-halus. Saya malah berpikir, oh ini keluarga terpelajar. Masih ada pikiran seperti itu. Tapi ternyata bukan. Apa yang mendasari bapak ini bicara begitu lemah lembut, meskipun seorang laki-laki? Dia bilang suhu. Seingat saya, dari kecil sampai hari ini mama saya meninggal. Saya sekalipun tidak pernah melihat ayah dan ibu saya saling berteriak memaki satu sama lain. Saya sampai hari ini seingat saya dan adik-adik dan kakak-kakak saya tidak pernah melihat ibu dan bapak saya tidak bicara satu sama lain, maksudnya musuhan ya. Tidak berbicara satu sama lain selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Apalagi main tangan, nggak ada. Yang saya tahu dari saya kecil sampai hari ini, bapak saya begitu santun bicara dengan ibu saya begitu santun bicara dengan ibu saya. Bapak kepada ibu begitu santun, ibu kepada bapak begitu santun, dan bapak ibu kepada anak-anaknya kami juga begitu santun. Saya demikian juga mendidik anak-anak saya. Saya berusaha semaksimal mungkin tidak pernah ribut dengan istri saya, terutama di hadapan anak-anak saya. Hari ini ibu saya meninggal, saya sangat kehilangan, dan saya baru benar-benar merasakan betapa berharganya, betapa bersyukurnya, betapa beruntungnya saya punya orang tua yang tidak pernah bertengkar di depan anak-anaknya. Setelah saya berkeluarga di usia 50 tahun, saya baru mengerti, tidak mungkin seorang suami dan seorang istri tidak bertengkar. Dan saya mencari-cari celah. Kapan sih orang tua saya bertengkar? Mencari celah ya, sekarang anak yang mau ngintip berusaha. Saya udah nikah sama istri saya, pokoknya tiap hari pengen berantem gitu kan, ada aja kan penyebab berantemnya. Tapi kok mama papa saya sampai hari ini gak pernah berantem. Dia cari celahnya. Gak pernah nemu sampai hari ini, sampai orang tua saya meninggal, gak pernah ketemu di mana celahnya berantem. Akhirnya dia berpikir sendiri, oh mungkin urusan di dalam kamar. Berantem tapi ada perjanjian. Begitu keluar dari kamar, segala urusan langsung beres. Jadi sampai hari ini saya sangat bersyukur punya orang tua tidak pernah ribut, tidak pernah perang dingin, tidak pernah musuh-musuhan. Anak-anak, adik kakak semuanya jadi baik-baik, akur-akur semuanya. Enggak tahu kehidupan bapak ibu apakah seperti ini, apakah ada perang dingin, apakah ada musuh-musuhan. Saya rasa harus sama-sama saling memperbaiki diri. Yang rugi jelas suami istri. Selain itu, selain bapak ibu yang rugi, anak-anak rugi, tetangga juga rugi. Anak muda ini cerita, mama, papi, mami berantem. Satu asrama komplek. Begitu berantem, tetangga kanan kiri semua dengar. Malu saya, kok papi mami berantem, pipih. Udah tua kok masih berantem, ini mami juga kok diladenin terus, ini papinya kok berantem. Padahal di luar sangat religius. Yang satu lagi di luar sangat disegani oleh bawahan. Bawahan punya masalah, atasan langsung membantu menyelesaikan masalah. Tapi di rumah nggak ada. Nah di sini berdana. Ada nilai lebih yang bisa Anda terapkan kepada anak-anak Anda. Ada nilai lebih, empati kepada orang lain, itu berdana. Di balik dana ada empati. Empati ini yang harus Anda tekankan kepada anak-anak Anda. Entah dengan apa jalannya, Anda sendiri yang mengerti. Yang kedua, sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabok-mabokan, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak berkata kasar. Ini Anda harus mengajarkan anak-anak Anda dengan sila. Saya pun termasuk korban orang tua, tapi saya tidak menyalahkan orang tua. Contohnya waktu saya kecil. Zaman dulu kecil jarang sekali ya orang punya kesadaran bayar pajak. Jadi papa mama saya dalam rumah, ada orang ketok pintu, rumah saya ada pagarnya. Terus papa saya ngintip, set, tukang pajak. Dia langsung ke dalam rumah, dia panggil saya, karena saya yang paling besar. Kemudian dia bilang,
bilang keluar, papa mama lagi pergi, nggak ada, nggak tahu kapan pulangnya malam. Jadi saya keluar, Pak, papa mama lagi pergi. Oh ya udah, besok saya datang lagi ya. Iya, saya lapor sama papa mama di dalam. Pak, besok mau datang lagi. Besoknya datang lagi. Terus buka pintu, bilangin nggak ada, keluar lagi saya. Pak, papa mamanya nggak ada, tapi kemarin udah dibilangin. Ya udah, besok saya datang lagi. Datang tagihan iuran RT RW. Zaman dulu bayar iuran paling males ya. Nggak tahu mungkin papa mama bapak ibu juga sama seperti itu, seperti orang tua saya. Ngintip truk, RT datang, males keluar uang karena zaman perang. Papa saya lahir di zaman perang, cari uang susah. Papa saya bilang singkong satu panjang bisa dibagi 14 orang. Jadi punya uang 10.000, 1.000, 25 rupiah zaman dulu. Aduh, kayaknya udah berharga sekali. RT minta iuran, bilangin papa mama nggak ada. Tapi sekarang saya baru tahu, itu adalah pendidikan dari rumah yang mengajarkan anak untuk berbohong. Jadi jangan salahkan kenapa tiba-tiba anak-anak kita kok jadi hobi berbohong. Mungkin bapak ibu jadi harus lihat ke dalam diri sendiri. Apakah bapak ibu seperti itu ya? Karena nggak mau bayar iuran. Karena ada urusan misalkan habis berantem sama istri lagi nggak nafsu, angkat telepon dari orang, kring kring kring. Teleponnya di sini. Papa saya itu duduk di sofa, papa saya. Telepon di samping papa saya. Tapi kalau papa saya lagi angkat telepon, dia akan sibuk dengan rokoknya. Dia panggil anaknya yang jauh di loteng lantai 2 sana, suruh turun angkat telepon yang di samping dia. Kita capek-capek turun truk, tapi sebelum sampai, papa saya bilang, "Kau nanya papa, bilangin nggak ada, lagi keluar." "Oh papa nggak ada." "Ya udah, ya udah tutup lagi." Itu simpel, begitu simpel, tapi ternyata ya itu pelajaran pertama berbohong dari keluarga. Jadi jadi orang tua ternyata sulit, dan saya sangat mendukung bapak ibu yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga untuk ya memperbaiki kualitas diri. Karena kalau kita tidak memperbaiki kualitas diri, kemungkinan sulit ya punya anak yang benar-benar baik. Itu dari Sheila salah satunya. Santi, semangat. Saya mengajarkan anak-anak saya untuk bersemangat. Bersemangat dalam arti pada saat mengerjakan tugas. Saya teringat waktu kecil, ada mata pelajaran namanya keterampilan, PKK ya, pendidikan keterampilan dan apa saya lupa, SD kelas 1 kelas 2. Saya orang yang tidak sabaran. Kemudian di sini saya tidak bermaksud untuk membuat mama saya atau ibu saya, papa saya seperti apa ya, saya cuma sharing aja di sini. Saya orang yang tidak sabaran. Kemudian orang tua saya ternyata tidak mendukung saya untuk menjadi orang yang lebih sabar. Saya jadi teringat. Jadi bapak ibu mungkin bisa mengambil pelajaran dari saya seperti ini. Zaman saya kecil dulu ada namanya mata kuliah PKK. Kemudian suruh membuat mosaik dalam karton, dikasih satu garis seperti ya, anggap ini kertas. Kemudian ini mozaik, saya bentuk gambar babi. Kemudian atau pohon atau buah apel ya. Apel berarti buahnya warna merah, tangkainya warna coklat, daunnya warna hijau. Sederhana, simple. Tapi saya malas menusuk-nusuk kertas mengkilap dengan pensil dan pakai lem, tek untuk membentuk apel warna merah, kemudian batang coklat, kemudian itu. Saya malas bikin. Kalau saya bikin sendiri nggak rapi. Selain tidak rapi, kemudian lama. Kemudian besok dikumpulin, belum selesai, cuma setengah, akhirnya nilai saya jelek. Mama saya baik hati, tiap kali prakarya, mau bikin baju, menjahit, memasak, yang bisa dikerjakan di rumah, termasuk bikin mosaik, itu semuanya dibantu oleh mama saya. Dan hari ini saya nggak bisa apa-apa, itu saya. Jadi kebaikan orang tua luar biasa. Saya sangat berterima kasih, mama saya begitu baik. Tapi ternyata pengaruh ke saya nggak bisa menggunting lurus. Saya tidak sabaran menempel-nempel seperti itu. Tapi sekarang saya mencoba memperbaiki diri. Jadi kalau ada anak-anak kecil, bikin apa kamu? Bikin ini lampion-lampion. Ya udah, bikin ya. Saya lebih baik tidak membantu, tapi kan saya mendampingi dia. Bukan meninggalkan anak ini sendirian untuk mengerjakan pekerjaan dia, tapi kan saya mendampingi dia sampai anak ini selesai. Itu bukti dari bahwa saya ikut bersama kamu dalam suka dan duka. Saya tidak akan membantu dia mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, Bapak Ibu di sini,
Melatih satu semangat dalam diri anak itu sangat sulit, luar biasa. Jadi bapak ibu harus mendukung anak-anak ibu untuk bersemangat. Ada anak-anak yang malas belajar. Anda harus dukung gimana caranya untuk sekolah, untuk belajar. Belajar bukan cuma belajar dari buku, tapi belajar dari kehidupan. Ini harus didukung. Termasuk belajar hal-hal yang negatif. Anda harus dikasih tahu. Kalau anak-anak Anda tidak dikasih tahu hal-hal yang negatif. Contohnya, saya punya teman cerita. Mamanya bilang, ini gelas, tolong masukin kulkas. Kemudian dia masukin kulkas, masukin ke pendingin, ke freezer. Isinya ada semacam kayak cairan lah, mungkin limun atau apa. Begitu keluar dari freezer, anak kecil, dia kaget, lalu dingin, dia jatuhkan, dia lepaskan. Pecah gelasnya. Dia takut mamanya marah, dia ambil sapu, dia ambil gagang pengki, dia bersih-bersih. Tapi ada beberapa bagian yang masih kececeran, beling-belingnya itu, serbuk-serbuknya beling. Terus dia pakai tangan, lantainya dibersihkan sampai bersih, dan dia baru sadar tangannya sudah berdarah. Itu hal-hal negatif. Di sana dia kaget, loh kok tangan saya berdarah? Nah di sini peranan orang tua menjelaskan, nak, kalau sudah barang jatuh, pecah, jangan pakai tangan. Ini pun pelajaran buat anak. Mulai hari ini dia pun gak akan berani pot jatuh, gelas jatuh, piring jatuh, atau apapun yang jatuh dalam bentuk beling, porselen, tidak akan pakai tangan tapi tetap pakai sapu. Itu pembelajaran. Jadi belajar gak harus di sekolahan, tapi juga di rumah. Semangat dalam hal apa? Dalam hal membantu orang tua bekerja di rumah. Misalkan ada anak-anak saya perhatikan seperti ini. Bikin, bantu papa mama, tiba-tiba, udah capek lempar sepatu. Masih lagi kerja di kebun ya misalkan. Masuk ke kebun, sebentar aja, nyiram tanaman, nyiram tanaman, main air. Pertama anak ini seneng ya main air. Baru setengah, capek, ditinggal, dilempar, pergi. Terus papa mama, ya udah deh, anak gue udah capek, udah kamu makan sana, minum sana, tidur sana. Saya rasa ini bukan mendidik, karena anak melepaskan tanggung jawabnya. Mungkin harus diajak bicara. Dek, kamu jangan pergi dulu, Dek. Kamu kan tadi janji sama mami, mau beresin sampai selesai. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu sudah siram, baru kamu boleh istirahat ya. Yuk sini, mami temenin. Sambil siram, bapak ibu mesti berpikir caranya gimana, supaya anak tetap bersemangat menyiram pohon sampai habis. Dengan nyanyi misalkan, atau mungkin dengan main air, udah kadung lah ya, bayar air mahal. Mungkin dengan main 0 tambah 1, pakai selang air, berapa Dek? 1 mah. 2 tambah 2, berapa Dek? 2 tambah 2 berapa ya? Yuk hitung nih, ada bunga, sambil nyiram. Terus ada bunga tuh, yuk siram sana, lari sana. Ibu bapak mesti kreatif, mengajarkan anak ibu gimana caranya supaya nilai-nilai Buddhis ini masuk dalam kehidupan anak-anak Anda. Jadi bukan anak begitu lempar selang, misalkan selang ya. Saya lihat mungkin anak sekarang nggak mungkin nyiram air. Udahlah capek, pokoknya nggak mau. Waduh kurang ajar ya kamu, wah dibentak-bentak. Itu juga tidak mendidik. Jadi mungkin Anda bisa mengalihkan cara belajar yang lain. Sini Dek, sini tuh ada kupu-kupu bagus, yuk. Kita lihat kupu-kupu. Mana nggak pernah lihat kupu-kupu. No, kupu-kupu. Nyanyi bersama lagu anak-anak kecil, lagu kupu-kupu. Dan nyanyi, yuk kita pegang siram, kita pegang selangnya. Di sana tuh lihat. Ada bunga-bunga yang cantik, tapi sayang kalau tanahnya jelek, akhirnya jadi nggak tumbuh. Anak kecil, itu rasa penasarannya lebih besar. Jadi bapak ibu bisa membangkitkan keingintahuan seorang anak. Gimana caranya supaya mereka itu mau bersemangat dalam belajar. Ini agak sulit. Jadi bapak ibu jangan bosan mendidik anak. Karena sekali bosan, anak akan lepas. Karena dia adalah satu pribadi, satu individu. Sekali anak Anda lepas dari tangan Anda satu hari, hari kedua Anda pun akan lepaskan anak Anda. Hari ketiga anak Anda terlepas, Anda akan kehilangan 20 tahun, 30 tahun. Dan suatu saat Anda akan jadi orang tua yang sendirian. Nggak punya anak di kanan kiri Anda. Semua pergi terbang meninggalkan bapak ibunya. Itu melatih semangat, melatih kesabaran, semangat, konsentrasi pun sama. Jadi bapak ibu di sana menekankan bagaimana berdana, bagaimana menjalankan sila, bagaimana memiliki semangat, memiliki cinta kasih, memiliki keseimbangan batin, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti butuh kreativitas, butuh aktivitas. Nah di sini
Yang Anda cari saat ini saya harap bukan cuma perkembangan materi, tapi ada perkembangan secara spiritual, perkembangan secara batin. Anda sekarang harus menyadari bahwa Anda adalah pribadi yang aneh, pribadi yang unik Anda. Istri Anda, pasangan Anda adalah pribadi yang unik juga. Anak-anak semua adalah pribadi yang unik. Orang aneh berkumpul dengan orang aneh, anak-anaknya juga aneh. Anggap anaknya ada 2. Aneh ketemu aneh, anaknya aneh, 4 orang aneh berkumpul jadi 1. Orang aneh ketemu lagi orang tuanya yang aneh-aneh. Orang tuanya punya orang tua lagi, semua aneh. Kemudian di sekolahan ketemu lagi orang-orang aneh. Luar biasa. Tapi itulah seni untuk bergaul, berkomunikasi. Sulit, saya rasa sulit sekali. Seperti hari ini saya duduk di sini juga sulit, karena saya tidak tahu kehidupan keluarga Anda seperti apa. Tambah lagi pengalaman pribadi saya pribadi pun seperti apa. Kita bergabung jadi satu, sulit luar biasa. Tapi tetap harus diusahakan, harus ada. Karena perkembangan manusia bukan berhenti sampai usia 40 tahun. Bukan berhenti sampai usia 45 tahun. Tapi sampai kita meninggal, sampai napas kita benar-benar putus. Sekarang mungkin Anda bisa bertanya pada diri Anda sendiri, sudah seberapa jauhkah Anda mengenal diri Anda sendiri? Sudah berapa jauhkah Anda mengenal pasangan Anda? Sudah seberapa jauhkah Anda mengenal kepribadian anak-anak Anda? Anda punya anak 3, A, B, C. Kepribadian anak Anda si A akan berbeda dengan si B, berbeda lagi dengan si C. Dan Anda sebagai orang tua, Anda harus punya cara-cara, kiat-kiat khusus bagaimana supaya A bisa masuk menjalankan nilai-nilai Buddhis, B bisa masuk menjalankan nilai-nilai Buddhis, demikian pula dengan si C. Satu pohon nggak mungkin buahnya manis semua. Satu bapak, satu ibu, nggak mungkin anak-anaknya semua sifatnya sama, sama-sama dermawan, sama-sama murah hati, nggak mungkin. Karena ada karma bawaan di masa lalu. Sekarang bapak ibu mesti kreatif. Bagaimana bapak ibu menjaga keselarasan antara bapak dengan ibu, menjaga keselarasan antara bapak, ibu dengan mertua, bapak, mertua ibunya, menjaga keselarasan juga antara keluarga, adik kakak istri, adik kakak suami, juga bagaimana menjaga keselarasan antara bapak, ibu dengan anak-anak di bawahnya. Sulit, karena kita itu hidup dalam lingkaran. Hari ini ketemu bersinggungan, berarti ada karma, ada jodoh. Kalau tidak bersinggungan, kita ketemu lagi jodoh logoh yang lain lagi. Terus seperti itu tumimba lahir. Makanya kenapa ada orang-orang yang benar-benar niat jadi biku. Itu salah satu sebab ingin keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian. Karena sistem ini begitu kuat dalam hidup manusia. Hari ini lahir sebagai manusia, sangat beruntung. Bukan cuma mendengarkan dharma, tapi saya harus menjaga kualitas hidup saya. Kalau suatu saat saya lahir sebagai binatang, atau lahir di alam dewa, atau mungkin lahir lagi di alam neraka, sedang kelaparan, sama, ada sistem juga. Dan ini terus lingkaran setan. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Saya rasa hidup bukan sekedar lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Sakit, mati, sakit, mati. Tapi Anda harus bagaimana Anda menjalin jodoh yang baik dengan orang-orang di kanan kiri Anda. Termasuk dengan anak-anak Anda, pasangan Anda, ataupun mungkin keluarga di kanan kiri Anda. Jadi yang harus Anda sadari sampai saat ini adalah Anda harus sadar siapa diri Anda. Baru Anda bisa memahami orang lain. Dan cara memahami diri sendiri, ya nggak ada lagi selain lewat sila samadhi dengan panya. Jadi ajaran Buddha yang begitu luas, ajaran Dharma yang begitu tidak ada batasnya, Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan Anda menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin harmonis agak misalkan sulit dijangkau, karena saat ini saya sedang konflik dengan istri saya, mau bercerai. Anda harus pertimbangkan baik-baik jalinan jodoh. Saya tidak mendukung orang untuk bercerai. Saya pun tidak mendukung orang untuk berpisah. Kalaupun terlalu lengket, saya pun juga tidak terlalu mendukung juga. Karena terlalu lengket adalah penderitaan, kemelekatan. Berpisah juga, ya penderitaan juga. Suami dengan istri sudah tidak cinta lagi, kemudian memutuskan untuk berpisah. Memang secara umum masyarakat bilang kasihan anak-anak.
Tapi kalau tidak punya anak-anak, berpisah begitu aja pun, kalau dipikir-pikir tidak ada gunanya. Mengapa? Dalam kelahiran sekarang sudah ada ikatan jodoh, bertemu dengan suami istri. Entah itu jodoh yang baik atau jodoh yang buruk, tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tidak tahan lagi, kita putuskan, kita tinggalkan, kita bahagia sampai usia 80 tahun. Tapi kita tidak pernah tahu dalam kelahiran berikutnya, ternyata dia jadi anak kita, atau jadi orang tua kita, atau jadi pasangan kita lagi. Sama capciong, tiap hari berantem terus. Maksud hati dalam kelahiran sekarang ingin meninggalkan yang duka-duka, yang menderita-menderita. Saya ninggalin suami saya karena dia KDRT, main tangan mukul. Saya pindah ke tempat orang lain. Ternyata mati, lahir lagi, ketemu lagi, berantem lagi. Jadi papa sama anak berantem terus. Saya ketemu satu orang ibu ya di Bogor. Saya tidak tahu dengan regresi, gak pernah juga regresi. Tapi ibu ini bicara tentang regresi. Dia bilang, "Su, saya dengan anak saya yang paling besar itu sudah tidak cocok sama sekali. Saya sudah makan hati dengan anak saya yang paling besar. Usianya sekarang 15 tahun. Perempuan. Di mana-mana ya, Su. Namanya anak perempuan sama mamanya itu harusnya deket. Teman curhat, teman jalan-jalan, teman shopping, teman ya namanya perempuan sama perempuan. Pasti lengket. Tapi kenyataannya dia dengan saya nggak cocok. Ada juga saya malah deket sama adiknya laki-laki. Saya bicara A, dia bantah saya. Saya bicara B, dia bantah saya. Akhirnya ada orang regresi datang ke Bogor. Iseng saya diregresi. Ternyata Su, di kelahiran sebelumnya, saya itu putri. Punya dayang-dayang 500 orang, banyak banget, 500. Tapi mulut saya jahat luar biasa. Bicara tidak berpikir panjang, menyakiti perasaan orang, tapi saya tidak sadari. Saya baru tahu, ternyata anak saya itu adalah salah satu para dayang-dayang itu yang sakit hati oleh ucapan saya. Dan dia tidak bisa melawan saya pada kelahiran itu. Di kelahiran sekarang dia lahir sebagai anak saya dan dia terus membantah kata-kata saya. Jadi sekarang saya kalau bicara dengan anak saya dan dia membantah saya langsung diam. Saya tidak mau membawa hutang karma ini ke kehidupan berikutnya lagi. Saya bilang begini, Ci, kalau kamu kan sudah sadar ya, terus anaknya gimana? Anak saya ceritain, kamu tahu gak sih kalau kamu sama mama itu berantem melulu? Anaknya pun sadar dan dia pun cerita sama teman-temannya, mama gue sama gue gak cocok banget. Terus Ci bilang apa? Saya bilang, kamu itu dulu pembantu saya, cuman sakit hati sama saya. Jadi sekarang saya ngomong apa kamu bantah terus. Saya sih mama ya, jadi mama saya gak mau lagi utang-utang karma ini saya bawa ke masa yang akan datang. Jadi mama mau akhiri lah sampai kelahiran sekarang. Terserah kamu dah mau seperti apa, cuma mama harap kamu juga berubah. Mamanya bilang sejak saya bicara seperti itu pada anak saya, berubah. Anaknya sudah berubah. Ya masih ada berantem-berantem karena mungkin saya perhatikan mungkin masa remaja, usia pencarian jati diri. Jadi kalau orang tua bawel dikit, kayak kita dulu ya, mama bawel dikit, anak marah. Mama cuek dikit, anak juga marah. Jadi serba nggak jelas anak mau apa. Ada, tapi paling tidak membaik. Mama dulu ngomong satu kata, anak bantah 5 kata. Mama bicara sekalimat, anak bantah 3 kalimat. Sekarang lumayan, mama 1 kalimat, anak bisa mendengarkan. Tapi terakhirnya itu debat. Debat diperbolehkan dalam keluarga, bukan berantem. Debat beda dengan berantem, nggak sama. Kalau debat, pikiran masih sehat. Tapi kalau sudah berantem, pikirannya negatif semua. Apa juga dikeluarin, kalau bisa dikorek-korek kesalahan dari orang. Itu satu, tentang yang kasus regresi, perubahan dari anak. Yang satu lagi, seorang ibu juga. Tapi ibu ini ya sama ya, maksudnya ibu ini tidak bekerja, suaminya tidak bekerja. Kemudian ditanggung oleh satu yayasan sosial, kehidupan keluarga mereka sampai anaknya 2 orang kuliah semua. Mamanya ini di luar, ya itu religius banget ya. Dia Buddhis banget lah di luar. Ada orang meninggal dia pergi, orang sakit dia pergi, semua dia pergi kegiatan sosial. Tapi di rumah ternyata tidak dihargai oleh anaknya sendiri. Jadi mamanya cuma bilang, saya capek sama anak yang paling besar, Su.
Tiap kali saya bicara, dia bantah. Bahkan bisa berani dia tunjuk-tunjuk saya seperti itu. Saya nggak ada harganya. Beda dengan anak laki-laki saya yang bisa bicara dengan saya, bahkan lengket kepada saya, nempel. Saya bilang, kamu harus berubah. Kamu kalau berantem dengan suami kamu, jangan main tangan. Jangan main nunjuk. Itu anak pasti ngikutin. Suatu saat pasti akan kena karmanya. Kita bilang karma. Suatu saat pasti akan kena akibatnya. Bapak melotot kepada istrinya, kalau anak lihat, anak pun akan niru. Dia akan melotot kepada teman-temannya. Jadi, ya itulah penderitaan seorang suami atau istri ya, yang punya anak-anak, punya keluarga. Tadi yang saya ingin itukan lagi, Anda bisa bertanya ke dalam diri Anda sendiri, seberapa pahamkah Anda kepada diri Anda sendiri? Seberapa pahamkah Anda tentang anak-anak Anda? Terus bagaimana saat Anda marah kepada anak, saat Anda marah kepada istri, atau saat Anda marah kepada diri Anda sendiri? Apa yang Anda lakukan? Anda perbaiki kualitas diri, maka saya yakin semua kehidupan, semua anggota keluarga Anda akan membaik. Satu berubah, maka semua akan berubah. Satu tidak berubah, maka semua tidak akan berubah. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Jadi intinya, untuk memperbaiki kualitas keluarga Anda dengan nilai-nilai Buddhis, Anda yang harus memperbaiki kualitas kehidupan Anda sendiri. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan pertama ya, Omitahutsu. Kalau menurut saya, ajaran Sang Buddha Gotama menekankan Dharma adalah kehidupan. Dan agama Buddha identik dengan karma. Mengapa tidak dititik beratkan pada sembahyang atau baca parita? Misalnya baca parita apa sih parita yang harus dibaca? Apakah baca parita ada aturannya? Setiap hari kah? Berapakah sehari? Tiap hari sering saya dengar ceramah, tidak ada yang menekankan untuk baca parita. Terima kasih atas jawabannya. Nanti. Begini. Betul. Bahwa Dharma adalah kehidupan dan luar biasa yang pasti. 2555 tahun yang lalu, Buddha hidup di dunia. Kemudian yang beliau wariskan kepada kita adalah jalankan Dharma. Jalankan Dharma dan Vinaya. Jadi kita harus mempraktekkan ajaran agama Buddha. Mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha. Sesuai dengan perkembangannya. Buddha sudah tidak ada. Kemudian murid-murid utamanya juga sudah tidak ada. Akhirnya mulai muncul baca-baca parita, baca-baca sutra, baca-baca mantra. Untuk mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh Buddha pada saat itu. Saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi kita tetap menganggap Buddha masih hadir di dunia dengan membaca parita. Mengulang kembali apa yang telah dibabarkan oleh Buddha. Buddha tidak menekankan untuk membaca parita. Karena saat Buddha ada, belum ada parita. Tapi yang pasti Buddha berkata, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Yang ditekankan oleh Buddha adalah menyucikan hati dan pikiran, bukan menekankan membaca parita. Jadi Bapak Ibu di sini setiap minggu mendengarkan ceramah, mendengarkan sharing Dharma, mungkin jarang yang menekankan untuk membaca parita. Karena yang kami tekankan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, pikiran ini cabangnya pikiran banyak. Pikiran cuma ada satu, tapi cabangnya itu banyak banget. Jadi saya sering dapat SMS ada Abhidhamma Made Easy. Mungkin Bapak Ibu bisa ikutan kelas Abhidhamma oleh Bante Keminda. Kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran baca parita itu salah satu untuk membuat pikiran kita tenang. Tapi tidak dijamin dengan membaca parita pikiran kita itu tenang. Untuk menjaga ketenangan pikiran bisa lewat meditasi. Bisa dengan menjalankan sila. Bisa dengan membaca buku. Bisa dengan mendengarkan lagu. Bisa juga naik ke atas gunung. Bisa juga tidur. Bisa juga makan. Itu usaha untuk menenangkan pikiran yang kacau, yang banyak masalah. Tapi
Di sini Buddha menekankan bahwa untuk melatih pikiran yang paling baik adalah dengan menjalankan sila. Tidak membunuh, untuk orang awam ya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, tidak berbohong, itu dijalankan. Otomatis pikiran-pikiran bisa lebih terkendali. Jadi parita hanya salah satu alat, salah satu media untuk melatih pikiran, supaya pikiran tidak bercabang-cabang, pikiran tidak terpecah-pecah, pikiran tidak loncat-loncat. Kalau ibu memang suka baca parita, silakan ibu baca. Tidak dilarang juga, mau baca pagi, siang, malam, 24 jam, 36 jam, terserah. Sesanggupnya ibu baca berapa lama. Dengan makin sering ibu atau bapak membaca parita, maka energi positif dalam pikiran akan lebih banyak. Otomatis kehidupan Anda akan lebih bahagia. Nah di sini Anda bisa baca mau pagi sore, mau pagi malam, mau siang malam, mau pagi aja, mau malam aja, siang aja, atau seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, silakan. Tidak ada larangannya, tidak ada ketentuannya. Kecuali bapak ibu tinggal di wihara, wajib pagi dan sore ikut kebaktian pagi, karena makanan, tempat tinggal, apapun yang disediakan oleh wihara itu didapat dari donatur, dari kesungguhan hati para umat. Jadi kalau bapak ibu tinggal di wihara cuma makan tidur doang, karma buruknya nanti tidak berkurang, karma baiknya juga berkurang, karma buruknya malah bertambah. Karena cuma makan tidur doang terus menjadi apa? Sedangkan ini dana dari umat. Umat berharap dengan persembahan makanan ke wihara ini, semua orang membangkitkan bodhicittanya, melatih dirinya. Nah, kita wajibkan tuh. Kan orang cenderungnya malas ya, malas bangun pagi, malas meditasi, malas belajar, serba malas dah pokoknya. Nah kita bikin peraturan nih, terutama wihara Mahayana. 3 hari bapak ibu tinggal di wihara, bebas mau ngapain aja. Mau bangun siang terserah, tidak makan tidak apa-apa, tidur terus boleh. Hari keempat bapak ibu harus ikut kebaktian pagi dan sore di wihara. Kalau hari keempat, setelah masa 3 hari bapak ibu lewat, hari keempat tidak mau ikut kebaktian pagi sore, pintu terbuka lebar, silakan pergi meninggalkan wihara, diusir dengan hormat. Itu kalau di wihara. Tapi di rumah itu berbeda. Parita, terserah bapak ibu mau baca kapan, karena bapak ibu cari uang pakai keringat sendiri, tidak pakai keringat saya. Jadi silakan, terserah. Dan kami penceramah biasanya lebih menekankan pada praktek dharma dengan cara tindakan, bukan cuma baca parita. Baca parita, baca parita, baca parita itu hal yang baik ya. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu, ya gimana ya, susah bicara. Misalkan saya lapar, saya baca doa, terus saya baca yang gampang dah, Om Mani Padme Hum 24 jam, 36 jam. Mungkinkah ada orang mengantarkan makanan kepada saya? Mungkin. Kenapa? Karena saya biku, di sini wihara, terus umat-umatnya muncul. Kasihan nih nggak makan-makan nih, anterin makanan, anterin minuman. Bapak ibu di rumah baca mantra terus, berharap ada sesuatu keajaiban. Bisakah terjadi? Bisa. Bapak ibu punya anak, punya istri, punya orang tua. Datang, kasihan nih anak saya nih nggak makan-makan, doa terus, anterin makanan. Kenapa? Karena kanan kiri kita ada orang. Coba sekarang bapak ibu baca mantranya di hutan sendirian. Baca mantra 24 jam berharap ada sesuatu miracle. Hasilnya, saya rasa kagak ada orang yang nganter minuman makanan. Tetap harus cari makan sendiri kalau lapar. Cari minum sendiri harus kalau butuh minuman. Jadi di sini baca parita bagus, baik. Tapi action lebih penting, is more important gitu. Itu yang parita ya. Jadi bapak ibu kalau mau baca parita silakan, tidak ada aturan. Terserah. Yang penting pikiran tetap dijaga, konsentrasi, jangan lupa pelimpahan jasa, gitu. Pertanyaan kedua, nama budaya Su, saya mau tanya. Saya mau bongkar kuburan orang tua saya untuk dikremasi, bagaimana caranya? Waktu masih hidup, papa saya mau dikremasi, mama saya nggak mau, maunya dikubur. Tapi papa meninggal lebih dulu. Jadi kita kubur, karena masih ada papa, dia nggak mau dikremasi. Jadi waktu mama meninggal kita kubur. Udah 30 tahun lalu, sekarang anak-anaknya banyak yang tinggal di luar, dan sudah pada tua. Jadi rencana mau dibongkar, terus dikremasi, supaya kuburan tidak terlantar. Jadi bagaimana ya, waktu masih hidup, mama bilang nggak mau dikremasi.
Ini banyak orang berpikir seperti ini, termasuk mama saya sendiri. Mama saya masih ada sampai hari ini. Dari 10 tahun lalu udah wanti-wanti, mama nggak mau dikremasi, panas badannya, nanti bisa mereka segala macam. Tapi saya 10 tahun lalu udah belajar dharma. Cuma saya berpikir, orang udah mati kayaknya mati aja ya, nggak punya perasaan. Tapi nggak tahu ya, ketakutan orang sangat besar, luar biasa. Ini bongkar kuburan. Kalau untuk dharma, untuk Buddhis, semua hari itu baik, semua jam itu baik. Jadi kapan aja mau bongkar silakan, kapan mau pindahin silakan. Tapi biasanya kebentur karena tradisi orang Tionghoa. Karena ini adalah hubungan dengan tanah, dengan air, dengan udara, 4 unsur, 5 unsur, logam segala macam. Biasanya lihat hari terpaksa pakai buku Hongsu dilihat. Karena dari anak-anaknya 8-9 orang, ada nanti yang ini ciong lah, yang ini ciong segala macam seperti itu. Jadi ibu atau bapak di sini yang bertanya seperti ini, Anda terserah mau pakai cara Buddhis apa cara yang tradisi. Kalau Buddhis semua hari baik, semua jam baik. Bongkar kuburan kalau percaya semuanya baik akan jadi baik. Bongkar kuburan kalau semuanya jelek juga jelek. Bongkar tidak bongkar karma tetap berlangsung. Misalkan saya tahun ini nggak mau ke rumah duka, nggak mau kunjungan orang sakit, nggak mau ke tempat orang nikah karena saya lagi ciong tahun ini. Silakan, tapi jangan lupa Anda tidak kunjungan pun kalau sakit tetap sakit. Kalau harusnya tabrakan tetap tabrakan. Diam dalam rumah aja pun supaya nggak kena ciong ya mungkin. Tapi entah tiba-tiba pesawat jatuh, pluk, mati kebakar, sama aja. Atau tiba-tiba, saya lagi ciong, nggak mau kemana-mana. Paling jauh mentok sampai pagar depan aja. Duduk di halaman. Tahu-tahu truk nongol, remnya blong, jeger, mati hancur lagi ringsek. Mukanya hancur. Jadi, kemanapun Anda pergi, karma akan mengikuti seperti bayang-bayang. Itu benar sekali. Nah, Anda boleh dengan 2 cara. Buddhis, semua hari baik, semua jam baik, semua bulan baik. Benar-benar baik, bongkar bebas, terserah. Satu lagi tradisi, Anda cari orang yang bisa lihat buku, dihitung jam tanggal lahir, jam tahun anak-anak dari orang tua, adik kakaknya, cucu-cucu nggak usah. Nanti dikasih tahu tuh, yang ini jelek, yang ini bagus, yang ini jelek. Terus kremasi. Nah kremasi ada 2 cara lagi. Ditabur semua, dilarung ke laut semua, tidak meninggalkan abu sama sekali, atau meninggalkan sedikit abu di tempat abu. Abu orang meninggal tidak dibawa masuk ke dalam rumah ya, karena energinya beda dengan orang hidup. Nah, Anda punya 2 pilihan. Dilarung semua ke laut, Anda tidak meninggalkan apapun. Kalau mau sembahyang, nunggu nanti di wihara ada sembahyang ulambana, atau mungkin cengbeng, atau sembahyang apapun, daftar. Atau Anda tetap sembahyang di rumah, pasang pot foto, tiap Said Sabgo, atau mungkin tiap hari Anda kasih persembahan. Tapi nanti Anda bilang repot lagi ya, 10 tahun kemudian suhu saya udah umur 60, anak-anak beda pendapat sama saya sayang papa mama, saya rawat sudah 10 tahun, sekarang bentar lagi saya udah mau mati, anak-anak gak mau sembahyang lagi, ini gimana ya suhu, nanti ribet lagi urusannya. Jadi sekarang orang cari gampangnya, semua titip di wihara. Wihara semua yang ngurusin, bapak ibu cuma tinggal datang ke wihara, bayar, udah beres, udah instan. Dilarung semuanya atau Anda taruh di rumah atau taruh di wihara. Taruh di wihara bisa bentuk abu atau mungkin papan nama, cuma nama doang, atau tidak sama sekali, cuma dikenang di dalam hati. Itu terserah, benar-benar terserah, bebas banget. Ya bagus juga sih supaya kuburan tidak terlantar, karena sering sekali saya ikut bongkar-bongkar kuburan, banyak sekali kuburan-kuburan yang terlantar ya. Anak-anaknya nggak tahu di mana, ya memang kasihan. Kalau yang saya pernah pergi di kuburannya orang Kristen, nggak tahu apa daerah Senen atau daerah sana ya, saya lupa. Mereka cerita kalau kuburan tidak ada lagi keluarga yang mengurus, ada orang mati datang, ini kuburan ini dibongkar, kemudian ditumpuk mayatnya, ditumpuk. Jadi mungkin kalau bapak ibu pindah ke Belanda, 20 tahun lagi kembali, mau sembahyang opa oma, udah nggak ada, ditumpuk pakai nama orang lain, itu memungkinkan karena mereka lubangnya lahannya kecil, tapi lubangnya udah pasti ada batasnya. Jadi kalau satu keluarga ini mereka punya peraturan sendiri, dalam waktu berapa lama kalau keluarga sama sekali tidak ada datang sembahyang,
5 tahun apa 10 tahun, mereka diperbolehkan untuk menaruh jenazah lain di atasnya. Jadi Bapak Ibu silakan. Ya kita mesti mikir sendiri juga ya. Kalau saya pribadi, saya kalau mati saya mau larung semua aja. Saya nggak mau ngerepotin orang. Kalau saya baca buku satu ya, Biksu Utung, biksunya masih hidup di daerah Laosus itu. Usianya mungkin 80 atau 90 tahun, kecil, orang Tiongkok, masih seger, masih sehat, orangnya kecil-kecil. Saya ketemu beliau terakhir beberapa bulan lalu di Pacet lagi ulang tahun Su Tengsin. Saya diajak bicara, pikirannya masih bagus, masih fresh, tinggalnya di Laosu. Beliau diwawancara oleh anak-anak muda, kemudian dibikin buku. Jawabannya berkesan sekali buat saya. Beliau bilang begini, saya kalau mati nanti berkremasi, saya nggak mau dikubur, larung semuanya. Terserah mau dilarung kemana. Kalau emang ada orang yang mau ngurus saya, silakan dilarung ke laut. Tapi kalau sekiranya tidak ada orang yang mau melarung saya, mengurus saya, buang aja di kloset, dia bilang, dimasukin ke flash, di flash aja, nggak apa-apa, saya nggak jadi pusing. Tapi jawaban seperti itu benar-benar menyentuh perasaan saya. Kenapa kita harus ribet dengan upacara, ya dibuang di mana aja sama aja. Yang penting tugas saya sebagai seorang manusia dari lahir sampai saya meninggal sudah selesai. Masalah nanti jenazah mau diapain terserah. Itu kemelekatan muncul. Nah di sini bapak atau ibu mau bongkar kuburan terserah, tapi saya tidak tahu kemelekatan mamanya itu segimana besar pada badan jasmaninya. Apakah mamanya itu masih tinggal di kuburan sampai hari ini? Apakah dia sudah lagi-lagi di alam yang lebih tinggi? Berarti tidak tinggal di kuburan seperti itu. Nah untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, mama nggak mau dikremasi, kalau saya kremasi, biasanya saya menyarankan untuk sembahyang dulu di kuburannya. Kemudian tidak menyarankan untuk syopwe. Karena kalau syopwe jawabannya tidak boleh, stres kitanya yang jadi pusing. Biasanya saya pemberitahuan, Mah, Papa, kalau yang lihat hari misalkan ya, sekarang tanggal berapa sih? 6 Oktober. Misalkan besok 7 Oktober dibongkar kuburan, jangan 7 ya, kedeketan. 13 dah, minggu depan. Mah, Pak, tanggal 13 Oktober atau 13 November, ini kuburan Papa Mama mau saya bongkar, tapi bukan cuma saya doang yang bongkar. Maksudnya anak-anak Papa Mama nih, dari Koko yang paling besar sampai Dede yang paling kecil, kita semua udah sepakat, karena kita semua udah pergi ke luar negeri semuanya. Jadi mama papa pun kuburannya di sini udah susah, nggak ada yang ngurus lagi. Daripada papa mama punya kuburan telantar, kita punya rencana mau dilarung semuanya dikremasi. Jadi mama papa, anak di sini siapa aja sebutin yang hadir lah, ajak bicara ya. Minta maaf sama papa mama, tidak bisa lagi menjaga kuburan papa mama, tapi kita tetap doakan papa mama lewat baca sutra, baca mantra di wihara. Nanti papa mama jangan lahir lagi di alam yang susah, tapi lahir lagi di alam bahagia. Kemudian kemelekatan itu sangat menderita mama, papa. Badan jasmani yang ada di dunia itu sudah masa lalu. Jadi mama papa harus bangkit dari kelahiran yang sekarang. Mama papa harus menuju ke di mana nih? Ke tanah suci Sukawati, atau mungkin mencapai Nibbana, atau mungkin mencapai alam dewa. Terserah anak-anaknya mau doa seperti apa. Jadi mama papa jangan lagi mengharap anak-anak datang sembahyang di kuburan, karena kita akan bongkar kuburannya. Sekali lagi, ini anak-anak semua minta maaf sama papa, sama mama, dengan semua makhluk-makhluk yang ada yang tinggal menetap di tempat kuburan itu. Makhluk-makhluk semuanya minta maaf yang hadir di sini. Kami tidak bisa lagi menyediakan makanan untuk kalian semua. Kalian kalau mau cari makanan pindah aja ke kanan kiri terserah. Di sana banyak, tapi tetap harapan dari saya akan membacakan parita tiap hari di wihara. Semoga kalian semua yang tinggal menetap di tempat ini keluar dari penderitaan, bisa lahir mencapai kebuddhaan, bisa lahir lagi sebagai manusia, belajar dharma dan mencapai ke satu kesempurnaan. Anda sekarang belajar untuk membabarkan dharma pada makhluk-makhluk seperti itu, kepada orang tua Anda yang tidak tahu lahirnya di mana. Jadi udah jangan syopel lagi. Mau ya mah ya, mau ya, vlog nggak mau. Aduh suhu nggak mau. Ya kok nanya, jadi nggak mau. Ini masih banyak orang-orang yang seperti itu ya. Banyak banget. Mungkin sudah tradisi, sudah kebiasaan. Jadi kalau nggak nanya nggak puas ya. Kayak 2 bulan lalu saya bantu Chow tuh di puncak di tempat Susieto. Itu pun sama.
Saya lewat karena mau sembahyang, istirahat selesai saya lewat. Kan meja-meja sembahyang begitu banyak, pas saya lewat saya jalan pelan-pelan, lihat kanan lihat kiri. Tiba-tiba nih si Inci ngomong begini nih si ibu. Dek, gimana ya? Kalau saya ini kan ini udah sore nih, udah jam 4 sore. Udah sore nih Dek, kok mama papa saya nggak mau Shopee juga ya? Tahun lalu nih, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu selalu Shopee. Pagi-pagi udah Shopee. Ini sekarang kok nggak mau ya? Aduh saya mesti gimana nih, jadi pusing saya. Terus saya ingetin tuh, nanti gue kalau ceramah gue sindir ya. Terus santapan lezat buat saya kan. Nah ini yang kasih jawaban. Udah Ci, coba Shopee lagi Ci. Masa sih nggak mau Shopee? Orang papa mama saya mau udah Shopee dari tadi pagi, dipanas-panasin begitu. Iya ya, udah deh gue Shopee deh ke depan. Terus saya nggak tahu hasilnya apa. Saya naik ke atas, saya sembahyang. Tahu-tahu disuruh ceramah, saya langsung bilang, jangan mengharapkan papa mama Anda ada di depan meja sembahyang hari ini. Karena makanan dengan meja seperti ini. Nasi 3 mangkok, sayuran 8 macam, biskuit, bunga, lilin, segala macam, itu untuk setahun sekali, maaf, kurang buat saya. Saya mau tiap hari ada makanan, bukan cuma setahun sekali ulam bana. Udah gitu mesti rebutan makanan kiri yang siapa cepat siapa dapat. Saya nggak mau. Jadi tolong jangan berharap papa mama kamu hadir di situ, dipanggil-panggil. Pak, Ma, udah datang belum nih Pak? Flor, belum datang. Coba sejam lagi Ci, nunggu hionya setengah. Udah setengah. Ya udah. Tapi belum sejam, tapi hionya udah setengah. Ya udah tanya lagi. Belum setengah, belum sejam, karena anginnya kencang. Jadi hionya cepat habis setengah. Belum sampai sejam, baru setengah jam, udah penasaran, mama gue udah datang belum ya? Shopee lagi, oh udah datang. Coba tanya 1 jam kemudian, keterima nggak makanan minumannya? Oh nggak keterima Su, biasanya makan daging ini ciasai di wihara. Ini nih yang begini-begini nih yang jadi menghayal sendiri ya. Padahal saya sangat tidak mengharapkan orang tua saya lahir di alam-alam yang membutuhkan makanan dari alam manusia. Itu berarti sudah lahir di alam bawah, alam rendah. Jadi di sini untuk bongkar kuburan, Bapak Ibu siapapun juga di sini yang mau bongkar kuburan, diajak bicara dharma, kebenaran. Pak, Mah, lahir ini sudah sangat sulit, jangan melekat dengan badan jasmani, tidak ada gunanya. Lahir mati. Sekarang jadi penjaga kuburan, bukan penjaga wihara. Kalau penjaga wihara masih enak, masih dengerin orang baca parita. Ini penjaga kuburan. Tidak enak, keluar. Kamu jangan lagi lahir di sini. Makhluk apapun yang ada di sini, kamu harus lahir lagi, jangan di sini. Dan saya tidak akan memberikan persembahan makanan lagi. Yang akan saya berikan adalah persembahan parita, jasa kebajikan, supaya kalian semua bisa hidup di alam bahagia. Lahir lagi sebagai manusia, belajar dharma, dan mencapai kesempurnaan. Jadi, kalau memang mamanya masih punya kemelekatan seperti ini, ya harus diajak bicara, karena kasihan. Mungkin di sini saya pernah cerita sekali ya tentang bangkai kucing. Di zaman dulu ada 2 orang petapa jalan bersama-sama depan belakang, kemudian melewati seekor bangkai kucing. Petapa yang depan cuma lihat, jalan lagi. Petapa yang di belakang begitu lihat bangkai kucing, kasihan, kemudian dibongkar tanahnya, dikuburkan kucingnya, ditutup lagi, baca doa, kemudian pergi berjalan. Di kelahiran berikutnya, ternyata yang depan itu jadi Ananda. Yang di belakang itu saya lupa, maaf, jadi biku apa. Tapi orang, kalau nggak Sariputra mungkin Monggalana ya, antara itu. Atau mungkin siapa lupa. Suatu ketika Buddha sedang duduk bersama murid-muridnya, kemudian menyuruh Yang Mulia Ananda, Yang Arya Ananda untuk ke rumah seorang nenek tua untuk meminta kelapa, untuk minum para biku. Begitu Yang Arya Ananda pergi, beberapa saat balik lagi, sebutir kelapa pun tidak diperoleh oleh Yang Arya Ananda. Kemudian Sang Buddha menyuruh biku yang satu lagi nih ya, pergi. Pulang-pulang bawa segerobak kelapa, banyak banget, mereka semua bisa minum. Akhirnya murid-murid yang lain bertanya kepada Sang Buddha, Ananda adalah biku yang sangat dicintai oleh kaum wanita, digemari oleh kaum wanita. Kemanapun Yang Arya Ananda pergi, itu tidak pernah dicuekin oleh kaum perempuan. Tapi kenapa sekarang kelapa sebutir pun gak dapat? Buddha bilang itu udah sebabnya. Ternyata sebabnya dari masa lalu. Nenek tua ini dulunya ternyata si bangkai kucing itu. Dia sedang menunggu bangkainya. Kapan ada orang kuburin, Dan dia begitu kesal, begitu benci dengan Ananda. Kenapa tidak menguburkan bangkainya?
Dan dia sangat berterima kasih kepada biku di belakangnya yang sudah menguburkan badannya. Jadi kemelekatan begitu tinggi, termasuk kemelekatan saat kita sudah meninggal kepada badan jasmani. Jadi yang bisa kita katakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada makhluk-makhluk yang ada di kanan kiri kita, jangan melekat pada apapun yang ada di dunia. Berlindunglah pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha tidak akan jatuh ke dalam alam binatang, alam preta, dan alam neraka. Kamu harus bangkit, kamu harus keluar. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan tekad-tekad ibunya atau orang tuanya yang tidak mau dikubur atau dikremasi. Pokoknya pakai Dharma, ajak ngomong terus. Pelimpahan jasa terus, suatu saat pasti bisa lepas dari kemelekatannya pada badan jasmani gitu. Pertanyaan berikutnya lagi. Namo Buddhaya Su. Saya bertanya, satu, Sang Buddha wafat dikarenakan terkena makan makanan yang beracun. Bagaimana bisa Sang Buddha yang sakti terkena racun itu? Ini ada penyebab di masa lalu ya. Jadi Buddha bukan sakti, tapi Buddha itu bijaksana sekali. Yang kedua, Sang Buddha pernah berkunjung ke alam Tusita untuk mengajarkan ibunya. Setahu saya, perbedaan waktu itu begitu jauh sampai ratusan tahun. Bagaimana Buddha bisa balik lagi ke alam manusia? Buddha maha sempurna, Buddha maha segala-galanya. Jadi perjalanan kita ke bulan mungkin membutuhkan waktu miliaran tahun untuk seorang Buddha. Semuanya di konsep pikiran ya. Hari ini Anda duduk memejamkan mata. Kalau Anda pernah pergi ke Singapura, Anda pernah pergi ke toko sepatu merek Joko misalkan, Anda terus terkesan oleh sepatu yang ada di toko Joko tersebut. Anda malam-malam Anda tidur, Anda memejamkan mata, Anda sudah langsung berada di toko Joko tersebut. Itu kekuatan dari pikiran. Tapi karena kita terikat oleh badan jasmani, jadi cuma pikirannya doang yang terbang. Sedangkan badannya masih di tempat tidur. Sedangkan Buddha sudah luar biasa. Badan jasmani sudah ada, tapi benar-benar sudah ya bisa dikendalikan lah. Jadi ya luar biasa Buddha seperti itu. Ini pertanyaan yang sangat menarik buat saya yang terakhir. Pagi Suhu, sudah selamat siang. Saya mau tanya, bagaimana cara mengajarkan seorang anak SD untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Ini termasuk topik yang saya bawakan hari ini. Anak SD itu usia 6-7 tahun sampai usia 11 sampai 12 tahun. Itu masa-masa tentang bagaimana menjadi seorang yang tanggung jawab, bagaimana menjadi seorang yang kreatif, bagaimana menjadi anak yang berkembang pola pikirnya. Nah biasanya usia anak SD dari usia 6 tahun sampai 12 tahun itu pola pikirnya masih belum kritis. Biasanya mereka meniru orang tua. Jadi satu-satunya cara yang paling jitu, cara lain banyak, tapi yang paling jitu adalah meniru orang tua. Jadi Anda sebagai orang tua, hati-hati dengan perilaku Anda sendiri. Sekarang, bagaimana anak SD bisa bertanggung jawab terhadap dirinya? Contohnya di rumah, anak usia 8 tahun bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang paling gampang adalah mandi. Bagaimana dia bisa mandi dengan bersih? Bukan cuma pintu yang sekarang pakai shower ya. Kalau zaman saya kecil pakai bak, jadi kalau mandi bukan badan yang disiram tapi bak yang disiram. Jadi badannya kering, airnya habis setengah bak, pintunya basah, lantai di luar kamar mandi basah semuanya. Atau mandi badannya basah pakai sabun, keluar dari kamar mandi di kuping masih ada sabun, di tangan masih ada sedikit sabun, di kaki masih ada sabun. Itu termasuk belajar bertanggung jawab pada diri sendiri, membersihkan diri. Mau nggak mau, bapak ibu, terutama ibu lah, saya menekankan ibu, kalau bapak kayaknya kurang kerjaan ya, nungguin anak mandi. Mungkin ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Misalkan anaknya mandi, pukul berapa? Pukul 4 anak harus mandi. Ibu, ya udah, tungguin depan pintu. Kemudian anak ibu mandi nih. Begitu kedengeran, ibu harus peka. Seorang ibu harus peka terhadap anaknya.
Kapan anak ini mandi, masuk kamar mandi, ibu harus tahu. Kemudian saat di dalam kamar mandi, ibu harus bisa membedakan saat anak benar-benar mandi atau cuma main air, itu gemercik airnya pasti beda. Kan anak-anak kalau masuk kamar mandi sendiri kan, itu tanggung jawab juga ya. Masuk dalam kamar mandi, terus kan dingin kan, males. Terus sekarang udah ada air panas ya. Kalau dulu nggak ada air panas, terus cuma bengong depan bak mandi kan, diobok-obok gayungnya, terus bawa perahu-perahuan ya, perahu beneran atau perahu kertas dimasukin ke dalam bak diliatin. Atau udah gitu terus main-main air, terus dingin nggak jadi lagi, terus ya banyak lah yang masuk ke dalam bak yang belum nggak mandi, jadinya cuma main-main air di situ. Jadi di sana ibu harus peka kapan ibu masuk dalam kehidupan anak dan kapan ibu harus keluar dari kehidupan anak. Nah sekiranya dari luar, kan tutup pintu. Anak harus diajarkan juga, mandi tutup pintu. Jangan dibiasakan mandi terbuka pintu. Mungkin ibu menganggap, masih kecil nggak apa-apa. Tapi di sana ibu harus belajar, anak belajar beretika. Nanti di mana-mana buka pintu terus, celaka. Kebiasaan, Bapak. Saya kadang suka bingung juga ya. Saya tidak terbiasa dari kecil mandi berdua-dua dalam kamar mandi. Tapi saya menemukan ini beberapa anak muda atau mungkin perilaku dari orang tuanya bisa mandi satu kamar mandi berduaan, atau mungkin buang air kecil juga berdua, bertiga, berempat. Saya bingung apa bedanya nunggu di depan, satu masuk, tiga nunggu, dengan empat-empatnya masuk. Kok sama? Lubang toilet cuma satu dan kamu harus buang air di lubangnya itu kan, tetap harus ngantri juga. Kenapa harus ngantrinya di dalam? Kenapa ngantrinya di luar? Alasannya sama satu, takut suhu, takut sama setan, takut sama apa yang aneh-aneh. Jadi di sini ibu sendiri, ya ibu harus belajar juga kali melihat ke dalam diri sendiri ya, pola asuh ibu kepada anak seperti apa. Misalkan saya jaga di luar, kamu tutup pintu ya dek, kamu mandi, saatnya mandi kamu tutup pintu. Ibu di luar. Nah begitu kedengeran nih, tek, ibu mendengar suara air, bukan seperti orang yang main bukan anak yang lagi mandi tapi sedang main air. Ibu langsung mungkin ketok pintunya, dek jangan main air dek. Anak langsung peka, tek, ih mami tahu loh, gue lagi main air. Muncul takut dalam diri anak. Tapi kalau ibunya tidak peka, ih mami nggak tahu gue lagi main air, cuma ngetok doang, udah belum dek, belum mah lagi sabunan. Padahal bukan lagi sabunan, masih begini bengong. Jadi ibu harus peka dikit, set, ketok, dek. Jadi ibu harus bisa memperkirakan kapan air, kapan sabunan, kapan dibersihin. Udah jelas keluar dari kamar mandi, coba lihat, periksa. Dari kecil saya diperiksa sama mama saya, kuping, kepala, rambut, tangan, semua nggak ada sabun, oke, pakai baju, ditungguin. Anak dididik seperti itu, lama-lama bisa sih. Demikian pula dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, itu tetap ibu harus mendampingi. Nggak mungkin anak dilepas begitu aja. Karena anak bukan manajer, anak bukan karyawan yang usianya sudah 20 tahun. Anak adalah anak usia 12 tahun yang harus didampingi kemanapun juga. Kemudian, begitu selesai, coba pisah kupingnya dek, tangannya, bajunya ya udah, pinter ya, udah bisa mandi sendiri. Pegang kepalanya, itu termasuk reward, hadiah untuk anak, diperhatikan, disayang. Anak senang, wih mama muji gua. Tapi dia nggak sadar, dia cuma tahu, wih saya senang. Dia masuk kamar, pakai baju. Terus dia bingung, mah mau pakai baju yang mana mah? Mama harus dampingin lagi. Jadi hari ini mau pakai baju warna apa? Nggak tahu. Mau kemeja, dikasih alternatif pilihan ya, bukan. Nih kaos aja pakai ini nih. Nggak mau mah, saya mau ini. Jangan, ini jelek. Itu nggak boleh juga. Jadi anak dikasih alternatif. Ini pendidikan sekarang udah berubah banyak ya, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu mama ngatur, baju merah, sepatu merah, segala serba merah, rambut diikat kuda, merah semuanya. Anak mau nangis terus malu, karena sudah gede, masih merah semua, masih buntut kuda. Mama nggak peduli, pokoknya mama seneng. Anak terserah, diketahui sama orang. Yang penting mama seneng. Zaman sekarang udah berubah, anak harus dihargai. Dek, mau pakai kemeja atau mau pakai kaos? Anak mikir, pilihan cuma dua, kaos atau kemeja. Kaos aja mah, ya udah. Kamu mau main kemana hari ini? Saya mau ke kebun binatang mah. Ya udah deh, kalau ke kebun binatang jangan pakai warna putih ya deh ya, ntar kotor. Kamu pakai warna yang biru tua ya, kalau hitam atau coklat aja ya. Mah kalau yang hitam nggak mau mah, itu udah warnanya udah jelek, udah nggak jelas warna hitam atau warna biru nggak jelas lagi. Ya udah coklat aja mah ya. Ya udah pakai coklat.
Terus misalkan dia pilih bawahnya warna ungu, coklat atasnya bawahnya ungu, nggak matching kan ya? Untuk Indonesia nggak matching, tapi kalau kita ke luar negeri, kayaknya sah-sah aja warna itu. Coklat sama ungu, aduh mamanya udah shock dalam hati. Nah sebagai seorang ibu, Dede apa-apaan sih pakai baju warna begitu, kampungan amat. Anak langsung terluka, sakit. Itu berarti punishment buat anak, tidak dihargai. Ibu, cara ngomongnya harus berubah. Aduh, anak gua pakainya aneh nih, coklat sama ungu. Sepatunya warna pink. Putingnya kuning. Aduh, jadi ondel-ondel. Cara mengajarkan anak bicara yang baik. Dek, kenapa sih dia harus pakai warna ungu? Ya, mungkin membutuhkan waktu ya. Makanya ibu mesti bangun telaten agak pagian. Dek, kenapa warna ungu deh yang dipakai, Dek? Kalau warna coklat, Dek, bawahnya itu warna hitam lebih bagus, Dek. Jadi lebih cantik, Dek. Jadi mau kata lebih cantik gak? Mau dong. Mau katanya. Ya udah ganti deh ya, jangan warna ini, jangan warna ungu, warna ini aja. Kalau terus dia akan nanya, kenapa sih Mak gak boleh warna ungu? Bukan gak boleh, Dek, boleh pakai warna ungu, tapi kalau ungu pasangannya atasnya putih, atasnya apa ya ungu? Atasnya warna apa kek? Jangan punya, ya jelasin lah. Atasnya putih atau mungkin atasnya hitam. Pokoknya, Dek, kalau warna ungu jangan pakai warna kuning atasnya, Dek. Dilihat orang misalkan jangan dibilang jelek ya. Nanti kalau ketemu orang, ih tante, warnanya ungu sama kuning jelek kata mami. Itu anak benar-benar meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi waspada dengan pemilihan kata. Kalau ungu dengan coklat, Dek, nanti Dede kelihatannya jadi kurang ganteng, Dek. Jadi kurang cantik. Oh iya. Dia pokoknya ibu bapak berbicara sesimpel mungkin yang bisa dipahami oleh anak, tapi anak merasa dihargai bukan dihina. Kemudian pita rambutnya kuning tadi ya. Dek, kalau ini jangan warna kuning ya, Dek ya. Nih tuh kan warnanya sama baju semua seragam kan lebih bagus. Jadi ya cara didik seperti itu anak juga bisa bertanggung jawab. Contohnya lagi bangun tidur, bersihin tempat tidur. Itu orang tua udah langsung waspada. Masuk tempat tidur, bersihin ya tempat tidurnya ya. Awas kalau enggak ya, mama pulang kalau masih tempat tidurnya belum rapi, nggak dikasih uang jajan. Suka ngancem ya orang tua ya. Nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih mainan, nggak dikasih apa. Nah itulah anaknya bilang, cuek aja. Paling nggak dikasih uang jajan. Entah dirayu-rayu 2 jam lagi juga dikasih uang jajannya. Orang tua itu keras tapi juga lemah. Jadi Anda harus disiplin pada diri sendiri. Anda harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Baru Anda bisa mengajar anak Anda bertanggung jawab. Masalah yang paling besar lagi di sini buat para ibu-ibu, misalkan anak Anda di jalanan atau di supermarket atau di toko tiba-tiba berguling-guling, pengen mainan tapi nggak dibeliin. Guling sana, guling sini, kencang-kencang nangisnya. Saya melihat ibu-ibu atau bapaknya malu ya, lihat anaknya guling-guling kayak nggak diajarin, terus dibentak-bentak, digeret-geret, ditarik, dimarahin, dibentak, tapi mainan dibeliin juga. Ini anak akan menjadi kebiasaan. Pokoknya, gua kalau mau sesuatu tinggal guling-guling, ntar juga dikasih. Jadi kebiasaan. Ada saatnya bapak ibu harus mengejamkan hati dan pikiran ya. Kasihan, lihat anak guling-guling, tapi ini pelajaran buat besar. Jadi selesai namanya tantrum. Tantrum 1 jam, 2 jam, ibu bapak tahan aja 2 jam, diam aja tongkrongin. Nanti anaknya kan berhenti capek, pasti capek dah. Nangis terus tuh nggak mungkin nggak capek. Udah 2 jam selesai terus bilang, udah selesai deh nangisnya deh. Dia akan diam, kaget. Loh, kok jawabannya aneh ya? Yuk kita pulang, nggak dimarahin. Bukan dengan cara marah. Nangis anak guling-guling, teriak-teriak. Tungguin aja, ibu bapak tenang aja, santai aja. Santai, udah selesai, nggak nangis lagi kan dia jadi cari perhatian tuh. Dia lihat kanan kiri, emak gua kok nggak ada, bapak gua kok nggak ada. Dia kan diem. Kita samperin, Dek, udah deh nangisnya, yuk kita pulang, udah sore. Anggap tidak terjadi apa-apa. Anak langsung pulang tuh. Nanti udah sampai rumah, makan, istirahat, udah santai, bener-bener santai. Tunggu, hari ini atau besok atau lusa atau kapan-kapan, jangan kelamaan juga ya. Jangan sampai seminggu, bapak ibu cari anaknya tantrum, si Andi namanya. Di sini, kamu kalau minta apa-apa, minta mainan atau apa-apa, jangan nangis-nangis kayak waktu itu ya. Kamu harus ngomong, kamu mau apa?
Kamu sekarang mau apa? Oh ma, saya mau kereta api ma, tapi mama gak mau beliin, dia nyerocos panjang lebar. Ibu papa harus dengerin. Sampai selesai, anak bicara, jelasin. Papa, mama mau beli kereta api buat Andi. Tapi bukan dengan cara guling-guling di lantai seperti itu. Kalau Andi guling-guling seperti itu, mama papa gak akan beliin kereta api. Tapi bukan berarti kalau Andi guling-guling seperti itu, Andi bukan anak papa. Itu pun gak boleh juga. Jadi pemilihan kata benar-benar harus waspada ya. Salah dikit anak terluka, besar benar-benar pergi meninggalkan kita. Salah seperti ibu yang tadi, suhu anak saya nggak mau belajar, Senin mau ulangan umum gimana? Ibu, pernah belum ibu membelai, mengusap-usap kepala anak ibu? Cuma usapan doang. Ada sih suhu waktu kecil. Sekarang masih kecil anak ibu, baru 7 tahun, 8 tahun. Ada nggak diusap-usap? Jangan bilang saya ada diusap-usap. 7-8 tahun diusap-usap ada enggak? Enggak. Kenapa? Kan sibuk jagain adenya 4 tahun, belum sekolah. Dia lebih kecil lagi. Maksudnya perhatian saya intinya, perhatian saya terpecah pada anak si kecil ini. Jadi kokolnya udah gede. Ibu, 6-7 tahun, besar. Itu karena dibandingkan dengan adiknya. Jadi besar. Tapi dalam hati kecil, dia itu masih kecil. Dan dia sangat-sangat merindukan belayan dari adik, dari emaknya, dari papanya. Diusap-usap doang. Itu udah bantuan terbesar buat anak. Pernah nggak dilakukan? Ketawa mamanya. Enggak Su ya. Sekarang, oke, anak ibu nggak mau belajar. Jam 4 sore belajar sama mama nangis. Ibu ngapain kalau anak udah nangis? Ya saya bentak, saya marahin. Tapi sudah tidak main tangan lagi. Mungkin cara belajar ibu harus berubah. Gimana cara merubahnya? Anak main-main, oke, main-main. Sama seperti itu kecil saya makan. Pesawat mendarat, langsung Anak kecil meniru, orang tua buka mulut, anak juga langsung mangap. Mangap, langsung masuk, tutup mulutnya, tutup, kunyah. Terus diemut, terus main-main lagi mobil-mobilan. Tapi habis sepiring. Itu makan. Cara belajar pun sama. Anak ibu mau main-main, ya udah main-main. Mainnya apa dimainin? Nggak jelas. Jangan. Sekarang diperjelas. Sekarang ulangan apa Senin? Matematika. 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4 sampai pertambahan misalkan sampai 5. Sampai 10. Ya udah. Di rumah ibu punya apa? Punya mainan, mobil-mobilan. Ada warnanya kan? Anak suruh ngitung. Andi, ban mobil ada berapa coba Andi hitung? 1, 2, 4, 8. Dia ngoceh-ngoceh sendiri yang salah. Salah Andi, harusnya nih 1, 2, 3, 4. Tangannya gimana kalau 4? Bukan tangannya begini, diajarin. Itu belajar sambil main. Jadi anak bukan orang dewasa. Ci, duduk Ci, saya mau ngomong sama Ci. Ya Su, gimana? Nggak bisa. Anak kecil sekarang main, otaknya kan main terus kan, bener kan? Jadi bapak ibu pun harus belajar main. Tapi mainnya diarahkan. Gimana caranya supaya anak diarahkan dengan cara main? Atau mungkin tidur di pangkuan ibu. Pernah nggak tidur di pangkuan ibu, anak ibu? Nggak pernah. Oke lah, sambil tiduran di pangkuan ibu. Di ibu kota Indonesia apa sambil diusap-usap kepalanya. Terus kan anak-anak kalau diusap-usap kan ya suka jadi ngelunjak ya. Nanti tendang sana, tendang sini, tapi ada kerinduan seperti itu dalam diri anak-anak. Indonesia mah pintar dipeluk, pelukan makin erat, itu udah reward buat anak, itu udah hadiah buat anak. Jadi belayan, ucapan yang halus, pelukan yang erat, kemudian pujian-pujian tuh buat anak benar-benar luar biasa. Dan saya rasa Bapak Ibu sampai hari ini pun masih senang dipeluk, masih senang dipuji orang, masih senang disanjung orang. Itu bukti sampai hari ini seperti itu, anak-anak kita pun sama seperti itu. Coba berikan apresiasi untuk anak-anak kita supaya mereka mau belajar, mereka mau mandiri, mereka mau bertanggung jawab. Mau nggak mau otak Bapak Ibu mesti mikir, karena zaman udah makin canggih. Gimana caranya supaya anak mau belajar? Kalau dosen saya bilang, enjoy learning by playing. Berarti ya Bapak Ibu harus lebih kreatif dari anaknya. Bukan sekedar membawakan tas untuk anaknya. Bukan seperti mama-mama saya Bapak Ibu kita zaman dulu. Namanya merawat anak itu dengan menyiapkan roti
dikasih mentega sama coklat doang, mesyus doang atasnya, susu pergi berangkat, bangun lebih pagi masak buat suami. Saya rasa bapak ibu sekarang bukan seperti bapak ibu zaman dulu lagi yang cuma nyetrika baju, cuci baju segala macam. Bapak ibu sekarang harus enjoy learning by playing. Berarti bapak ibu sekarang masih lebih kreatif lagi. Gimana caranya membuka wawasan diri? Bapak ibu harus banyak baca. Bapak ibu harus ikut banyak seminar-seminar. Bapak ibu harus membuka diri, mengubah kepribadian bapak ibu supaya anak-anaknya lebih dewasa, lebih bertanggung jawab lagi. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulan, untuk menjadikan nilai-nilai Buddhis itu ada di dalam kehidupan kita, ya kita harus rapi dalam diri sendiri, praktekkan dulu, baru keluarga kita semuanya bisa merasakan manfaatnya. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Buddha, ucapan yang bijaksana, pikiran yang bijaksana, 8 jalan utama, pikiran yang bijaksana, ucapan yang bijaksana, mata pencaharian bijaksana, yang benar ya. Segala-gala yang benar, Anda sekarang praktekkan dengan anak-anak Anda, bagaimana bertutur kata yang bijaksana dengan anak Anda, bukan cuma dengan makian, bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan-hinaan, bukan seperti itu. Anak akan menjadi anak-anak yang lebih dewasa, lebih berguna lah buat orang tuanya. Saya harapkan semoga Bapak Ibu di sini jadi orang tua yang lebih bijaksana. Selamat siang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Amin.